Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diapa. Di sini saya akan membahas buku dari Jasir Rauda yang berjudul Maqasid Asyariah as Philosophy of Islamic Law a System Approach. Pertama-tama kita mengenal biografi dari Jasir Rauda. Jasir Rauda lahir pada tahun 1966 di Kairo. Masa muda beliau dihabiskan untuk belajar agama di Masjid Al-Azhar Kairo dari tahun 1983 sampai 1992. Selama di Mesir, beliau tidak pernah mengenyam pendidikan agama di lembaga formal seperti Universitas Al-Azhar. Beliau hanya mengikuti pengajian dan halaqah di Masjid Al-Azhar. Sembari aktif di pengajian, beliau mengambil kuliah di Cairo University. Jurusan Ilmu Komunikasi, strata 1 diselesaikan tahun 1988 dan gelar master diperoleh pada tahun 1993. Beliau melanjutkan pendidikan doktoral bidang sistem analisis di University of Waterloo, Kanada tahun 1996. Beliau berhasil memperoleh gelar PhD dari Waterloo, mengenyam pendidikan di Islamic American University dalam konsentrasi hukum Islam. 3 tahun berikutnya, tahun 1999, gelar Bachelor of Arts atau BA, melanjutkan jenjang doktoral di Universitas Wales pada tahun 2008. Ia berhasil meraih gelar PhD di bidang hukum Islam. Beliau juga anggota Associate Professor di Qatar Fakultas Studi Islam KIFIS dengan fokus kajian kebijakan publik dalam program studi Islam. Beliau juga sebagai direktur sekaligus pendiri Maqasid Research Center dan Filsafat Hukum Islam di London, Inggris, dan sering menjadi dosen tamu di berbagai negara. Terus apakah maqasid itu? Kata maqasid berasal dari kata bahasa Arab yang merupakan jamak min kalimati maksud yang bermakna ini maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir. Kemudian dikenal juga dengan telos dalam bahasa Yunani, finalet dalam bahasa Prancis, atau zweck dalam bahasa Jerman. Hukum Islam adalah sasaran atau maksud masuk di balik hukum itu. Menurut Nazm al-Din at-Tufi, mendefinisikan kemaslahatan sebagai apa yang memenuhi tujuan sang pembuat syariah syar'i, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-Qarafi mengaitkan kemaslahatan dan maqasid dengan kaidah usul fiqh yang menyatakan suatu maksud tidak sah kecuali jika mengantarkan pada pemenuhan kemaslahatan atau menghindari kemudaratan. Awal pemikiran maqasid asyariah beliau, yakni berawal dari kegelisahan beliau terhadap usulul fiqh tradisional. Kegelisahan pertama ini, usul fiqh terkesan tekstual dan mengabaikan tujuan teks. Pembacaan literal dan tekstual ini merupakan dampak dari terlalu fokusnya ulama usul fiqh terhadap aspek bahasa. Bahkan menurut Jamal al-Banna, perhatian ulama usul fiqh terhadap aspek kebahasaan lebih besar ketimbang ahli bahasa itu sendiri. Meskipun kajian bahasa penting, namun menjadikannya dasar tunggal perumusan hukum adalah sebuah masalah. Dikatakan bermasalah karena pendekatan linguistik seringkali melupakan maksud inti dan tujuan syariah itu sendiri. Yang kedua, klasifikasi sebagian teori usul fiqh mengirim pada logika biner dan dikotomis. Misalnya, pembagian qat'i dan dani, am dan khas, mutlak wal muqayyad wasbah dzalik. Kemudian yang ketiga, analisis usul fiqh bersifat reduksianis dan atomistik. Alih-alih holistik dan komprehensif, analisis reduksionis atau parsial ini berasal dari kuatnya pengaruh logika kausalitas dalam usul fiqh. Sebagaimana diketahui, logika kausalitas pernah menjadi tren pemikiran dan sering digunakan filsuf Muslim dalam berargumentasi, terutama dalam ilmu kalam. Pengaruh logika kausalitas ini membuat ahli usul fiqh hanya mengandalkan satu dalil untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya tanpa memandang dalil lain yang masih terkait persoalan tersebut. Parahnya,
Pendekatan reduksionalistik dan atomistik ini sangat dominan digunakan sebagian teori usul P. Jadi beliau juga memberikan catatan kritis atas makosid yang dikembangkan abad klasik. Menurutnya terdapat 4 kelemahan. Teori makosid klasik tidak merinci cakupannya dalam bab-bab khusus sehingga tidak mampu menjawab secara detail pertanyaan-pertanyaan mengenai persoalan tertentu. Teori makosid klasik lebih mengarah pada kemaslahatan individu, bukan manusia atau masyarakat secara umum. Perlindungan diri nyawa individu, perlindungan akal individu, perlindungan harta individu, dan seterusnya. Klasifikasi makosid klasik tidak mencakup prinsip-prinsip utama yang lebih luas, misalnya keadilan, kebebasan berekspresi, dan lain-lain. Penetapan makosid dalam teori makosid klasik bersumber pada warisan intelektual fikih yang diciptakan oleh para ahli fikih dan bukan diambil dari teks-teks utama seperti Al-Quran dan As-Sunnah. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka beliau menggagas pendekatan makosid sebagai filsafat hukum Islam dengan pendekatan sistem yang bisa dikatakan sebagai makosid based ijtihad dengan tujuan agar pendekatan tersebut melahirkan produk hukum yang sesuai dengan syariat Islam dan mampu menangani permasalahan secara universal. Kemudian analisis sistem. Definisi umum sistem adalah serangkaian interaksi unit-unit atau elemen-elemen yang membentuk sebuah keseluruhan integrasi yang dirancang untuk melaksanakan beberapa fungsi. Jadi analisis sistem secara tipikal melibatkan identifikasi unit-unit ini berhubungan dan berintegrasi dalam melaksanakan proses-proses atau fungsi-fungsi. Analisis sistem sedang meraih popularitas dan akhir-akhir ini sudah diaplikasikan pada sejumlah besar bidang ilmu pengetahuan. Tetapi beliau akan memperlihatkan bahwa meskipun terdapat keuntungan dibandingkan analisis dekomposisi dan aplikasi-aplikasi yang sangat luas, analisis sistem masih belum berkembang jika dibandingkan dengan teori sistem itu sendiri. Ada khazanah riset tentang konsep sistem. Dalam teori sistem yang tidak dimanfaatkan dalam analisis sistem, metode-metode saat ini masih berdasarkan definisi sederhana dan umum bahwa sistem adalah sebuah rangkaian unit-unit yang berinteraksi dan mengabaikan banyak fitur-fitur sistem yang sangat besar manfaatnya untuk analisis. Jika diasumsikan bahwa segala sesuatu adalah sistem, maka proses analisisnya berlangsung terus untuk memeriksa fitur-fitur sistem tersebut. Ada sejumlah teori umum tentang fitur sistem, namun fitur sistem yang akan digambarkan agak abstrak dan ditulis dalam bahasa ilmu alam. Beliau pernah menjanjikan bahwa sistem yang efisien harus memelihara fitur orientasi berdasarkan tujuan, goal orientasi keterbukaan dan kerjasama antara subsistem, struktur hierarki dan keseimbangan antara dekomposisi dan integrasi. Tetapi beliau mengemukakan jika di sesi ini serangkaian fitur sistem yang lebih komprehensif berdasarkan telaah literatur. Telaah literatur berikut beliau lakukan di latar belakangi keterkaitan antara fitur-fitur sistem yang pernah dikemukakan sebelumnya dan argumen-argumen ketuhanan Islam dalam menyajikan bukti keberadaan Tuhan berdasarkan teori sistem seperti argumen perancangan dan sintesizer. Bertrand V, bapak teori sistem, mengidentifikasi sejumlah fitur atau heuristik sistem. Pertama, karakter holism. Karakteristik kemenyeluruh yang tidak mungkin dideteksi melalui analisis seharusnya bisa didefinisikan dalam sistem. Holism adalah fitur sistem penting yang juga dieksplorasi lebih luas oleh Smoot, Literal, dan De Souza. Memiliki tujuan interaksi sistemik mengarah kepada tujuan atau keberadaan akhir atau mencapai equilibrium. Kemudian saling mempengaruhi, saling bergantung antar elemennya. Adapun elemen yang tidak berkaitan tidak pernah bisa menyusun sistem. Masukan dan keluaran. Dalam sistem tertutup,
masukan telah ditentukan sebelumnya dan tidak dapat dimodifikasi. Dalam sistem terbuka, masukan tambahan dapat diterima dari lingkungannya. Sistem hidup haruslah sistem terbuka. Transformasi. Seluruh sistem jika mencapai tujuannya harus mentransformasi beberapa masukan menjadi beberapa keluaran. Dalam sistem hidup, transformasi ini berwatak siklus. Kemudian regulasi objek-objek yang saling mempengaruhi dalam suatu sistem harus diatur dengan cara tertentu agar tujuannya dapat dicapai. Regulasi berimplikasi bahwa penyimpangan yang tidak dapat dihindari akan dideteksi dan dibetulkan. Maka umpan balik atau feedback menjadi cara kontrol yang efektif untuk keseimbangan dinamis yang harus dipelihara setiap sistem terbuka. Dan ada hierarki. Sistem merupakan keseluruhan yang bersifat kompleks, yang terbuat dari subsistem-subsistem yang kecil. Kumpulan subsistem ini di dalam sistem-sistem lain ditentukan oleh hierarki. Kemudian diferensiasi. Dalam sistem kompleks, unit-unit khusus menampilkan fungsi-fungsi khusus. Ini merupakan karakteristik semua sistem yang kompleks, yang juga disebut spesialisasi atau pembagian kerja. Kemudian ekuifinalitas dan multifinalitas. Fitur ekuifinalitas merupakan pencapaian tujuan yang sama melalui cara-cara alternatif yang berbeda tetapi sama-sama sah. Fitur multifinalitas memungkinkan titik berangkat keadaan awal yang sama tetapi mencapai tujuan-tujuan berbeda yang saling bertentangan. Kemudian entropi, ini menunjukkan kadar kekacauan atau keacakan yang ada dalam sistem apapun. Seluruh sistem tidak hidup cenderung menuju kekacauan. Jika sistem itu dibiarkan tanpa pengetahuan, ia akan kehilangan seluruh daya gerak dan mengalami kemerosotan menjadi sekedar benda mati. Selain Bertalanffy, teori fitur sistem dikembangkan juga oleh beberapa tokoh yakni Katz, Kahn, Ackoff, Welding, Bowler, Skinner, dan Jordan. Kemudian fitur sistem dalam penerapan usul-fikih dalam pemikiran Yasser Auda. Yang pertama ini cognitive nature. Yang dimaksud dengan cognitive nature adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang faqih terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum. Untuk membongkar validasi sebuah kognisi pengetahuan tentang teks, Auda menekankan pentingnya memisahkan teks Al-Quran dan Sunnah dari pemahaman orang terhadap teks. Menurut beliau, contoh konkret dari kesalahpahaman tersebut adalah anggapan bahwa status ijma dalam hukum Islam disamakan dengan teks utama Al-Quran dan As-Sunnah. Ijma bukanlah sumber hukum Islam, tetapi ijma tidak lain ada multi-participant decision making. Sekadar menjadi perubahan mekanisme konsultasi, ijma hanya digunakan di kalangan elit bersifat eksklusif. Kemudian ada Wellness. Dengan menjam teori sistem, beliau menyatakan bahwa setiap hubungan sebab akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari gambaran keseluruhan. Hubungan antara bagian-bagian itu memainkan suatu fungsi tertentu di dalam sebuah sistem. Jalinan antara hubungan terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan sekedar kumpulan antar bagian yang statis. Beliau berpendapat prinsip dan cara berpikir holistik menyeluruh penting di kehidupan dalam usul fikih karena dapat memainkan peran dalam pembaruan kontemporer melalui cara berpikir ini. Akan diperoleh pengertian holistik sehingga dapat dijadikan sebagai prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam. Beliau mencoba untuk membawa dan memperluas maqasid asyariah dari dimensi individu menuju dimensi universal sehingga bisa diterima oleh masyarakat umum. Itulah yang disebut dengan maqasid alamiah seperti keadilan, kebebasan, dan seterusnya. Kemudian ada openness. Dalam teori sistem menyatakan bahwa sebuah sistem yang hidup maka ia pasti merupakan sistem yang terbuka. Bahkan sistem yang tampaknya mati pun pada hakikatnya merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan
dalam berbagai kondisi. Kondisi inilah yang mempengaruhi tercapaian suatu tujuan dalam sebuah sistem. Kondisi adalah lingkungan yang mempengaruhi. Sistem yang terbuka adalah sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi atau lingkungan yang berada di luarnya. Beliau mengatakan bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka, prinsip openness keterbukaan, penting bagi hukum Islam. Pendapat yang menyatakan bahwa pintu ijtihad tertutup hanya akan menjadikan hukum Islam menjadi statis. Padahal ijtihad merupakan hal yang urgent dalam fikih, sehingga para ahli hukum mampu mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk menyikapi suatu persoalan yang baru. Oleh karena itu, keterbukaan itu perlu. Kemudian selanjutnya adalah interrelated. Ciri sistem yang keempat adalah memiliki struktur hierarki di mana sebuah sistem terbangun dari subbab kecil dan di bawahnya hubungan interrelasi menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Usaha untuk membagi sistem keseluruhan yang utuh menjadi bagian yang kecil merupakan proses pemilahan antara perbedaan dan persamaan di antara sekian banyak bagian-bagian yang ada. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian besar, demikian pula sebaliknya. Paradigma teori makosid klasik ke kontemporer, contohnya seperti hibzu ad-din, perlindungan agama menjadi perlindungan kebebasan berkeyakinan. Kemudian hibzu an-nafas, perlindungan jiwa menjadi perlindungan hak-hak manusia. Hibzu al-mal, perlindungan harta menjadi perwujudan solidaritas sosial. Kemudian hibzu al-akal, perlindungan akal jadi perwujudan berpikir ilmiah atau perwujudan semangat mencari ilmu pengetahuan. Kemudian hibzu an-nasab, perlindungan keturunan menjadi perlindungan keluarga. Kemudian hibzu al-ird, perlindungan kehormatan menjadi perlindungan harkat dan martabat manusia atau hak asasi manusia. Ada multidimensionality. Sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal, tetapi ia berdiri dari sebuah bagian yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Di dalam sistem terdapat struktur yang koheren. Karena sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang cukup kompleks, maka ia memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal. Hukum Islam dapat dianalogikan seperti sistem. Hukum Islam adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi. Prinsip ini digunakan beliau untuk mengkritisi akar pemikiran binary opposition di dalam hukum Islam. Menurutnya, dikotomi antara qat'i dan dani telah begitu dominan dalam metodologi penetapan hukum Islam, sehingga muncul istilah qat'iyyu ala dilalah, wa qat'iyyu ala subut, wa qat'iyyu ala mantik. Qat'iyyu al mantik. Paradigma oposisi binaria harus dihilangkan untuk menghindari perdiksian metodologis serta mendamaikan beberapa dalil yang mengandung pertentangan dengan mengedepankan aspek makosid, tujuan utama hukum. Misalnya perbedaan dalil dalam sunnah tentang ibadah yang muncul hendaknya dilihat dari sisi makosid tasyir. Perbedaan dalam hadis yang berkaitan dengan urf harus dilihat dari perspektif makosid dari universality of law, serta keberadaan naks sebagainya dilihat penetapan hukum yang bersifat gradual. Kemudian yang keenam yakni purposefulness. Setiap sistem memiliki output. Output inilah yang disebut dengan tujuan yang dihasilkan dari jaringan sistem itu. Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi goal tujuan dan purpose maksud. Sebuah sistem akan menghasilkan purpose maksud jika ia mampu menghasilkan tujuan itu sendiri dengan cara berbeda-beda dan dalam hal yang sama. Cara menghasilkan berbagai tujuan dan dalam situasi yang beragam, sementara sebuah sistem akan menghasilkan goal jika ia hanya berada di dalam situasi yang konstan dan lebih bersifat mekanistik. Ia hanya dapat melahirkan satu tujuan saja dalam konteks ini. Makosid berada dalam pengertian purpose algo ya. Makosid syariah tidak bersifat monolitik dan mekanistik, tetapi bisa beragam sesuai dengan situasi dan kondisi.
Menurut beliau bahwa realisasi maqasid merupakan dasar penting dan fundamental bagi sistem hukum Islam. Menggali maqasid harus kembalikan kepada teks utama yakni Al-Quran wal Hadis, bukan pendapat atau pikiran fakih saja. Jadi harus kembali kepada teks utama yakni Al-Quran wal Hadis. Oleh karena itu, perwujudan tujuan maqasid menjadi tolak ukur dari validitas setiap ijtihad. Tanpa menghubungkannya dengan kecenderungan ataupun mazhab tertentu, tujuan penetapan hukum Islam harus kembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang terdapat di sekitarnya. Mungkin cukup sekian yang saya bisa sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.